Pemirsa, selamat berjumpa kembali. Seringkali tidak nyambung-nyambung ketika seorang Katolik berdiskusi atau berdebat dengan seorang Protestan, terutama bila terkait dengan beberapa istilah seperti konsili, paus, dan magisterium. Ternyata ini penyebabnya. Orang-orang Protestan tidak paham apa maksud dari istilah-istilah ini. Paling tidak hal ini terlihat dari komen seseorang yang sangat saya yakini adalah seorang Protestan. Sebenarnya komen ini adalah komen atas komen saya di sebuah kanal YouTube yang membahas tentang gereja Katolik. Ini saya bacakan komennya. Kalau paus itu pemimpin, kenapa di awal kekristenan masih ada konsili? Kenapa paus dan magisterium nggak bikin konsili sendiri terus hasilnya dikirim pakai surat? Dari komen ini dapat disimpulkan bahwa si pemberi komen ini secara mendasar tidak paham apa yang dimaksud dengan konsili, paus, dan magisterium. Untuk itu, izinkan saya memberi sedikit edukasi dengan menjelaskan istilah-istilah ini secara sederhana dan praktis. Namun pada kesempatan ini saya hanya menjelaskan tentang konsili agar penjelasan ini dapat lebih fokus dan tidak melebar. Istilah lainnya akan dijelaskan pada kesempatan lain. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan tersebut, silakan terlebih dahulu klik tombol subscribe agar channel kita ini dapat lebih berkembang lagi. Terima kasih. Baiklah pemirsa, mari kita mulai pembahasannya. Dalam pembahasan ini ada 4 pertanyaan mendasar yang perlu kita jawab. Pertama, apa yang dimaksud dengan konsili? Kedua, siapa saja pesertanya? Ketiga, bagaimana sebuah konsili diselenggarakan? Dan keempat, apa tujuan diselenggarakannya sebuah konsili? Berdasarkan jawaban untuk keempat pertanyaan ini, saya akan membuat definisi sederhana dari konsili itu sendiri. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan konsili? Kata konsili dalam bahasa Indonesia berasal dari kata council dalam bahasa Inggris, yang artinya adalah dewan atau majelis. Namun dilihat dari aspek kegiatannya, konsili dapat dipadankan maknanya dengan pertemuan, rapat, sidang, muktamar, atau mubes. Dalam konteks Indonesia, konsili dapat dipadankan maknanya dengan kegiatan-kegiatan seperti rapat paripurna MPR DPR, mubes partai seperti mubes PDI Perjuangan, muktamar organisasi keagamaan seperti Muktamar Nahdlatul Ulama atau NU, dan lain sebagainya. Atau dalam konteks internasional dapat juga dipadankan maknanya dengan kegiatan-kegiatan seperti konferensi tingkat tinggi negara-negara ASEAN, G20 Summit, sidang pleno Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan sebagainya. Di Indonesia, penggunaan kata konsili cukup populer dan dikaitkan dengan Gereja Katolik Roma. Oleh sebab itu, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsili diartikan sebagai pertemuan para pemuka Gereja Katolik Roma. Dalam prakteknya, konsili dapat dibagi atas 2 macam, yakni konsili umum atau konsili ekumenis dan konsili khusus. Konsili ekumenis adalah konsili yang dipimpin atau dikonfirmasi atau divalidasi oleh paus di Roma dan dihadiri oleh para uskup sedunia. Sedangkan konsili khusus adalah konsili lokal yang hanya dihadiri oleh para uskup dalam satu daerah tertentu. Konsili lokal ini sering juga disebut sebagai sinode. Oleh karena itu, pertemuan para uskup lebih sering dibedakan antara konsili dan sinode. Dengan kata lain, konsili lokal lebih dikenal sebagai sinode. Pertanyaan kedua, siapakah peserta konsili? Peserta konsili adalah para uskup sedunia. Akan tetapi dalam prakteknya tidak selalu semua uskup di dunia yang hadir. Seringkali kehadiran para uskup dalam sebuah konsili sangat tergantung pada situasi dan kondisi. Misalnya pada konsili Nikea pertama yang diselenggarakan pada tahun 325 Masehi di kota Nikea, dari 1.800 orang uskup yang diundang dari seluruh penjuru kekaisaran Romawi pada saat itu, hanya 318 orang yang hadir. Meskipun secara formal yang diundang ke konsili adalah para uskup, akan tetapi biasanya setiap uskup diperkenankan membawa beberapa orang imam dan diakon masing-masing sebagai peserta pendamping, sehingga peserta konsili bisa jauh lebih banyak jumlahnya daripada jumlah peserta formalnya. Misalnya pada konsili Nikea pertama yang disebut di atas, uskup yang hadir hanya 318 orang. Akan tetapi peserta konsili secara keseluruhan diperkirakan mencapai 1.800 orang. Karena setiap uskup yang hadir diperkenankan membawa 2 orang imam dan 3 orang diakon untuk mendampingi mereka. Pertanyaan ketiga, bagaimana sebuah konsili diselenggarakan? Pemimpin konsili biasanya adalah salah satu dari uskup-uskup yang ada. Akan tetapi penyelenggara atau dalam istilah zaman now,
event organizer atau EO tidak selalu pihak otoritas gereja. Ada kalanya pihak otoritas non-gereja. Sangat tergantung pada situasi dan kondisi. Misalnya pada Konsili Nikea pertama, penyelenggara atau event organizersnya adalah Kaisar Konstantinus Agung dan pemimpinnya adalah Uskup Hosius dari Keuskupan Cordoba, dibantu oleh Kaisar Konstantinus Agung sendiri. Haruslah kita pahami bahwa penyelenggara dan pemimpin konsili adalah dua pihak yang berbeda bila dilihat dari tugasnya. Penyelenggara konsili seperti Kaisar Konstantinus Agung pada Konsili Nikea pertama adalah pihak yang menyediakan segala fasilitas demi lancarnya pelaksanaan konsili. Untuk zaman sekarang, pihak ini dapat kita samakan dengan event organizer atau EO. Sedangkan pemimpin adalah orang yang bertugas memimpin jalannya sidang. Sangat jelas, pemimpin konsil ini dapat kita samakan fungsi dan tugasnya sebagai moderator untuk zaman sekarang. Dari penjelasan di atas dapat diduga bahwa penyelenggaraan sebuah konsili adalah penyelenggaraan yang sangat rumit, berat, dan penuh tantangan. Sedikit saja kesalahan dapat mengakibatkan kegagalan yang bisa berdampak politis baik kepada gereja maupun kepada pihak penyelenggara. Oleh sebab itu, bila kita lihat dari aspek manajemen, maka sebuah konsili harus didahului oleh perencanaan yang sangat matang, lalu diikuti oleh pelaksanaan yang sangat terorganisir, sistematis, dan terstruktur, dan pengawasan yang sangat ketat. Harus kita pahami bahwa penyelenggara sebuah konsili haruslah sebuah tim penyelenggara yang benar-benar siap, profesional, dan berpengalaman, dengan supporting system yang sangat memadai, seperti SDM yang cekatan dan terampil, di samping tersedianya fasilitas yang memadai. Pihak penyelenggara harus mampu pula memenuhi kebutuhan peserta yang banyak itu, seperti kebutuhan akan transportasi, akomodasi, konsumsi, dan laundry. Demikian pula kebutuhan akan fasilitas yang dibutuhkan selama sidang berlangsung, seperti ruangan, meja, kursi, dan lain sebagainya. Harus pula disiapkan agenda-agenda sidang atau istilah zaman sekarang rundown acara secara cermat dan jelas, agar sidang dapat terlaksana secara teratur dan lancar. Harus juga kita pahami bahwa pemimpin konsili haruslah orang yang cerdas, tegas, dan berwibawa. Karena peserta adalah para uskup dari seluruh dunia dengan wibawanya masing-masing. Selama sidang berlangsung boleh jadi akan terjadi perdebatan yang sangat sengit, karena setiap peserta hendak mempertahankan pendapat dan argumentasinya masing-masing terhadap suatu isu yang dibahas. Oleh sebab itu, kita harus salut dan bersyukur karena dalam catatan sejarah penyelenggaraan konsili, termasuk konsili yang diselenggarakan pada zaman-zaman awal, tidak ada yang gagal hanya karena penyelenggara yang tidak siap dan pemimpin sidang yang tidak becus. Padahal pada zaman itu, teknologi belum secanggih zaman sekarang. Malah, semua konsili yang pernah ada berjalan lancar dan dapat merumuskan keputusan yang baik yang berdampak positif terhadap gereja. Misalnya, Konsili Nikea pertama yang diselenggarakan pada tahun 325 Masehi dengan jumlah peserta yang sangat banyak dan topik pembahasan yang sangat sensitif dapat berlangsung secara tertib dan lancar dan berhasil merumuskan kredo para rasul yang juga disebut sebagai syahadat Nikea atau dikenal sebagai pengakuan iman rasuli di kalangan jemaat Protestan. Nama-nama konsili biasanya diambil dari nama-nama kota di mana konsili tersebut dilaksanakan. Misalnya disebut Konsili Nikea karena dilaksanakan di kota Nikea. Konsili Kartago dilaksanakan di kota Kartago. Konsili Efesus dilaksanakan di kota Efesus, dan seterusnya. Sering juga ditambahkan angka untuk menunjukkan sudah berapa kali konsili dilaksanakan di kota tersebut. Misalnya Konsili Trente 1-5 yang menunjukkan bahwa di kota Trente telah 5 kali konsili diselenggarakan. Demikian pula di kota-kota lain. Dari sejak awal hingga sekarang telah puluhan kali konsili dilaksanakan. Dalam catatan sejarah, konsili pertama adalah Konsili Yerusalem, seperti yang tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 15 dan dirujuk Paulus pada Galatia pasal 2. Konsili ini bertujuan untuk membahas penerapan hukum Musa kepada umat beriman non-Yahudi. Setelah perdebatan yang cukup sengit, akhirnya konsili ini berhasil menetapkan bahwa pengikut Kristus non-Yahudi tidak wajib menaati sebagian besar hukum Musa, seperti sunat bagi kaum laki-laki. Namun tetap mempertahankan beberapa larangan seperti makan darah, makan daging yang mengandung darah, makan daging hewan yang tidak disembelih dengan benar, melakukan percabulan dan penyembahan berhala. Dengan kata lain, keempat larangan ini masih tetap dipertahankan. Konsili ini juga disebut konsili apostoli atau konsili para rasul karena pesertanya adalah para rasul. Pertemuan para rasul di Yerusalem ini dianggap merupakan konsili yang unik
karena pertemuan ini kemudian menjadi prototipe dan cikal bakal konsili-konsili ekumenis berikutnya. Pertanyaan keempat, apa tujuan diselenggarakannya konsili? Pada umumnya, tujuan diselenggarakannya sebuah konsili adalah untuk membahas dan mengambil keputusan terhadap masalah-masalah dan isu-isu yang dihadapi gereja. Berikut saya ambil secara acak 5 konsili beserta tujuan dan apa saja keputusan atau ketetapan yang diambil. Pertama, konsili Yerusalem yang juga disebut konsili para rasul bertujuan untuk membahas penerapan hukum Musa kepada umat beriman non-Yahudi. Pada konsili ini berhasil ditetapkan bahwa umat Kristen non-Yahudi tidak perlu menaati semua hukum Musa seperti sunat bagi kaum laki-laki. Kedua, konsili Nikea pertama bertujuan membahas ajaran Arianisme dan beberapa topik lainnya. Konsili ini berhasil merumuskan kredo para rasul yang mempertegas konsep Tritunggal. Ketiga, konsili Kartago bertujuan untuk membahas beberapa topik dan berhasil menetapkan kanon Alkitab. Keempat, konsili Trente bertujuan untuk mengambil sikap terhadap ajaran Martin Luther dan berhasil mengambil keputusan bahwa ajaran Martin Luther adalah ajaran yang menyimpang dari ajaran gereja. Kelima, konsili Vatikan I bertujuan untuk membahas berbagai isu terkait iman dan konstitusi gereja. Konsili ini berhasil menerbitkan dekret infabilitas Paus sebagai ex cathedra, yakni sebagai gembala dan guru yang mendefinisikan ajaran iman dan moral bagi seluruh gereja. Berdasarkan penjelasan di atas, sekarang dapat dirumuskan pengertian konsili secara praktis sebagai berikut. Konsili adalah pertemuan para uskup sedunia dengan tujuan untuk membahas dan mengambil keputusan terhadap masalah-masalah atau isu-isu yang dihadapi gereja. Baiklah pemirsa, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi pada video-video berikutnya dengan topik yang berbeda. Jika menurut Anda video ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan Anda, silakan klik tombol like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya agar Anda mendapat pemberitahuan hadirnya video-video berikutnya. Thank you very much, goodbye and take care.